Mbak moderatornya tadi ada kendala karena susah sinyal, jadi saya di sini sekaligus sebagai operator dan juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir pada presentasi kali ini, telah menyempatkan waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen nyentri. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas terkait sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca ini masih berkaitan dengan pembahasan materi-materi kita pada pertemuan sebelumnya, karena menurut Wailek dan Warren pada tahun 1990, Wailek dan Warren ini membagi sosiologi sastra ini menjadi 3 bagian, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Jadi di antara ketiga hal ini sangat berkaitan antara pengarang, karya sastra, maupun pembaca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus membahas pada hal sosiologi pembaca. Nah, untuk ruang lingkup sendiri, apa saja sih ruang lingkup dari sosiologi pembaca ini? Sosiologi pembaca sendiri memuat permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sejauh mana sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan, dan perkembangan sosial. Jadi kalau sosiologi pengarang itu lebih fokus pada membahas penulisnya, bisa saya katakan begitu. Lalu sosiologi karya sastra lebih berfokus membahas sebuah karya sastra itu. Nah, sosiologi pembaca ini membahas tentang efek yang ditimbulkan pembaca dari karya sastra itu. Dampak sosial apa saja sih yang ditimbulkan sebuah karya sastra terhadap pembaca? Ya, pengertian pembaca. Menurut Wailek dan Warren, pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya, dalam hubungannya dengan masyarakat pembaca atau publiknya. Nah, sedangkan menurut Ratna menjelaskan bahwa pembaca dapat memberikan pemahaman atau interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu karya sastra. Pemahaman atau interpretasi itu dipengaruhi oleh latar belakang pembaca. Jadi ketika seseorang itu membaca sebuah karya sastra, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, dan berbagai macam latar belakang lainnya itu mempengaruhi seseorang itu dalam memahami sebuah karya sastra itu. Tentu berbeda ketika seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan mungkin dengan seseorang yang latar belakang pendidikannya hanya lulusan SD atau SMA. Ketika mencoba memahami sebuah karya sastra yang bisa dikatakan bahasanya agak tinggi ya, mungkin sulit dipahami. Nah, untuk orang-orang yang berlatar belakang pendidikan hanya sampai SD ataupun SMP, itu akan sulit untuk memahami satu arti kata, satu kalimat itu menjelaskan apa, itu akan sulit. Berbeda dengan orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, mungkin menempuh pendidikan di dunia perguruan tinggi, mereka akan jauh lebih mudah dalam memahami sebuah kata atau sebuah kalimat. Dan untuk memahami karya sastra tersebut, orang-orang yang memiliki latar belakang tinggi itu akan jauh lebih mudah. Karena ketika berbicara karya sastra, kan terkadang karya sastra itu ada yang bersifat satir, menggunakan gaya-gaya satir atau menggunakan gaya anekdot. Nah, kalau orang yang berpendidikan rendah itu akan menganggap satir itu sebuah kenyataan, anekdot itu ya sebuah kenyataan seperti itu. Itu yang membedakan latar belakang. Kalau kita membahas latar belakang
sosial itu juga berpengaruh, dan latar belakang lainnya. Pada tahun 1995, Pradopo, perbedaan hasil pembacaan Pradopo mengungkapkan pendapat perbedaan hasil pembacaan antara pembaca satu dengan pembaca lainnya dapat terjadi karena dua hal, yakni prinsip horizon harapan, erwatungs horizon, dan tempat terbuka, leerstijl. Horizon harapan adalah harapan-harapan pembaca karya sastra sebelum membacanya. Adapun tempat terbuka adalah sifat karya sastra yang multi-interpretasi. Sebuah karya dapat diinterpretasi bermacam-macam sesuai kapasitas intelektual dan pengalaman hidup pembacanya. Jadi menurut Pradopo di tahun 1995 ada dua hal yang membuat pembaca itu menyimpulkan hal yang berbeda. Yang pertama adalah horizon harapan. Jadi sebelum membaca karya sastra tersebut, pembaca ini sudah memiliki horizon harapan atau erwartungs horizon. Yaitu mereka sudah berpendapat sendiri, menyimpulkan sendiri sebelum membaca karya sastra tersebut. Mungkin ketika membaca karya sastranya Terelie katakanlah ya, pembaca ini sudah memiliki kesimpulan, kalau yang menulis Terelie ini pasti berpaut dengan cinta, seperti itu. Sudah memiliki kesimpulan sendiri. Nah, itu yang disebut horizon harapan oleh Pradopo. Sedangkan tempat terbuka, leerstijl, ini berhubungan dengan yang saya jelaskan sebelumnya, yang menurut Ratna. Karena karya sastra itu multi-interpretasi. Jadi untuk memaknai sebuah karya sastra itu sangat-sangat luas. Tergantung juga dengan kapasitas intelektual dan pengalaman hidup pembacanya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Orang yang lulusan SD dengan orang yang sedang menempuh sekolah di perguruan tinggi akan berbeda dalam memahami sebuah karya sastra, sebuah kalimat, sebuah kata. Nah, untuk dampak karya sastra sendiri, dampak karya sastra terhadap masyarakat dapat dibuktikan dengan penelitian yang tepat. Dampak-dampak tersebut dapat berupa antara lain perubahan pengetahuan, perubahan pandangan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. Perubahan pengetahuan dapat diukur melalui alat tes kognitif. Perubahan pandangan dapat dibaca melalui analisis persepsi. Adapun perubahan perilaku dapat diamati melalui observasi. Ketiga tahap tersebut juga dapat menjadi sebuah perubahan yang terangkai secara kronologis, mulai dari pengetahuan, persepsi, dan perubahan perilaku. Jadi dampak sosial dari sebuah karya sastra itu dapat mengubah pengetahuan seseorang. Mungkin yang sebelumnya jadi tidak tahu menjadi tahu. Karena seperti kita ketahui, ada juga karya sastra itu yang bertemakan sejarah. Ya, hal-hal demikian yang membuat sebelumnya kita tidak tahu akan sejarah tertentu menjadi tahu hanya dengan membaca sebuah karya sastra. Ada juga yang sampai berefek ke perubahan perilaku. Nah, untuk contoh dari perubahan perilaku, mungkin kita sedikit flashback ke zaman di Hindia Belanda ya. Pada saat itu sastrawan Indonesia itu membuat puisi, membuat karya sastra lah. Itu yang sifatnya mengobarkan rasa nasionalisme. Nah, ini yang dimaksud dari perubahan perilaku. Jadi dengan cerpen, dengan puisi yang ada, dengan novel yang ada, itu mempengaruhi psikologi seseorang pada saat itu ya.
kan pada saat itu pada zaman kolonial Hindia Belanda untuk memerdekakan Indonesia. Jadi efek dari dampak dari karya sastra itu benar-benar nyata kepada perilaku seseorang. Setelah membaca novel, setelah membaca puisi, orang-orang Indonesia pada saat itu ada keinginan atau tekad yang kuat untuk merebut kemerdekaan dari Hindia Belanda. Nah, dari hal itulah makanya Belanda pada saat itu, kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Fatoni, membuat yang namanya Balai Pustaka. Jadi karya sastra itu pada saat itu dikontrol oleh Belanda. Karya sastra mana saja yang boleh terbit, karya sastra seperti apa yang boleh terbit. Karena ketakutan itu tadi, ketakutan akan semangat nasionalisme yang ditimbulkan ketika membaca karya sastra. Oleh karena itu, Hindia Belanda pada saat itu membentuk yang namanya Balai Pustaka. Jadi segala karya sastra pada saat itu benar-benar dikontrol oleh yang namanya Belanda, Hindia Belanda. Jadi hanya karya sastra yang mengagung-agungkan Hindia Belanda, yang menyebut keunggulan Hindia Belanda, yang menyebutkan Hindia Belanda positif lah yang dapat terbit melalui Balai Pustaka. Sedangkan karya sastra yang sifatnya mengkritik Hindia Belanda, berseberangan dengan Hindia Belanda, itu tidak dapat diterbitkan melalui Balai Pustaka. Contoh lainnya adalah ketika pada saat zaman Orde Baru, pemerintahan pada saat itu, pada zaman Orde itu melarang buku-buku karya Pramoedya Anantatur. Mungkin teman-teman tahu kan Pramoedya Anantatur yang kalau nggak salah setahunan yang lalu yang bukunya itu diadopsi menjadi sebuah film. Nah, pada saat itu pemerintahan Orde itu melarang novel-novel, buku-bukunya karya Pramoedya Anantatur karena dari sudut pandang Orde ya, dari sudut pandang Orde, buku-buku dari Pramoedya Anantatur ini berbahaya, dapat menimbulkan gejolak, dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Ini dalam sudut pandangnya pemerintahan pada saat itu ya. Jadi kalau kita berbicara efek langsung dari sebuah karya sastra, itu memang sangat-sangat besar efeknya. Tidak hanya dari segi pengetahuan yang saya sebut tadi, tapi juga bisa berdampak langsung kepada perilaku seorang pembacanya. Ya, selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dari materi yang telah disampaikan, dipersilakan kami membuka pertanyaan. Maksudnya gimana, Mbak? Inti pertanyaannya itu gimana? Tadi kan bilang kalau pendidikannya tinggi itu mengerti bahasa sastra yang lebih tinggi gitu kan. Nah, sedangkan kan banyak orang sukses yang pendidikannya nggak tinggi, malah penulis skenario, terus produser. Nah, itu bagaimana gitu maksudnya? Bagaimana kita gitu maksudnya? Saya ya udah nangkap pertanyaan. Jadi mungkin yang dimaksud itu ada orang yang nggak berpendidikan tinggi tapi bisa sukses gitu kan. Itu ada hubungannya kepada yang saya jelaskan tadi ya, yang membaca itu tadi, pembaca semakin tinggi pendidikan itu semakin memudahkan. Kalau kita lihat secara umum ya Mbak ya, kalau kita lihat secara umum tingkat pendidikan seseorang itu memang berpengaruh Mbak, memang berpengaruh terhadap aspek apapun. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Sedangkan yang selama ini dibahas oleh media ketika
Seperti yang mbaknya tadi bilang, Walt Disney ini nggak sekolah pendidikannya cuma dari SMP, SMA, tapi bisa sukses. Itu hanya segelintir orang saja, sedangkan yang sukses karena berpendidikan tinggi itu lebih banyak dari yang sukses karena berpendidikan rendah. Karena hal itu mungkin orang-orang menganggap biasa, maka dimunculkanlah hal demikian, seolah-olah kita itu bisa sukses kalau nggak kuliah gitu kan. Kita bisa sukses walaupun nggak berpendidikan tinggi. Tapi orang yang sukses karena berpendidikan tinggi itu jauh lebih banyak. Sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi terkait pembaca tadi. Ketika seseorang sudah menempuh perguruan tinggi, sekolah di perguruan tinggi, mereka akan lebih mudah dalam memahami sebuah karya sastra yang sifatnya sulit untuk dipahami. Karena ada kan karya sastra yang memang sangat sulit untuk dipahami. Kata-katanya sulit, seperti menggunakan kata-kata yang padanan kata yang tidak pada umumnya gitu. Jadi yang saya maksud yang seperti itu. Jadi akan memudahkan seseorang itu dalam memahami sebuah karya sastra. Seperti itu, Mbak. Itu mungkin bisa enggak? Karena itu hanya contoh kecil aja. Orang yang bisa seperti mbaknya tadi bilang Walt Disney itu hanya contoh kecil saja. Ketika kita melihat dengan sudut pandang kacamata yang lebih besar, orang yang lebih sukses dengan berpendidikan tinggi juga lebih banyak dan sangat-sangat banyak dibanding orang yang tidak kuliah atau tidak berpendidikan seperti itu. Hanya saja selama ini itu mungkin dia itu berhenti sekolah. Gimana, Mbak? Mungkin dia itu berhenti sekolah tapi tidak berhenti untuk belajar dan membaca. Jadi mungkin wawasannya itu lebih luas gitu ya kan. Nah itu kan maksudnya ke dalam kesadaran diri kan. Ya, untuk kesadaran diri seseorang kan berbeda-beda. Kalau mungkin kayak kasus mbaknya tadi yang bilang Walt Disney, mungkin seseorang itu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Ketika saya tidak menempuh pendidikan di perguruan tinggi, maka saya harus lebih dari orang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Makanya akhirnya orang-orang seperti Walt Disney itu dimaksudkan book juga yang sempat DO. Tapi setelah DO tersebut maksudkan book benar-benar mempelajari apa yang ia minati dalam dunia teknologi ya, kalau maksudkan book. Jadi nggak seolah-olah nggak kuliah terus nggak ngapa-ngapain, nggak, ada yang dipelajari dan benar-benar terfokus akan yang dipelajari tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama, Mbak. Menambahin Mas Andra, jadi untuk masalah keilmuan dan pengetahuan itu nggak ditentukan oleh jenjang pendidikannya, Mbak, tapi dari bagaimana ia belajar dan dimanapun ia belajar. Ya, jadi belajar kan nggak harus sekolah. Kalau pendidikan formal kan itu hanya tempat, Mbak, salah satu tempat untuk belajar, bukan satu-satunya tempat untuk belajar seperti itu. Iya, jadi bisa disimpulkan bahwa Walt Disney itu berhenti sekolah tapi tidak berhenti untuk belajar dan membaca. Jadi wawasannya itu lebih luas daripada orang yang berkuliah tapi tidak membaca.
Iya, jadi yang dimaksud itu sasaran pembacanya yang bagaimana ya? Ya tadi yang yang tingkat keilmuannya sudah sesuai dengan batasan-batasan yang pengarang sudah yang sudah menjadi target dari pengarang tersebut gitu. Berarti bukan batasan kayak pendidikan gitu ya, tapi wawasannya ya. Iya, wawasannya seperti itu. Oh ya. Boleh tanya, Mbak Moderator? Halo? Halo? Mimin kendala sinyal. Mungkin bisa langsung ke saya saja Mas Ilyas. Soalnya dari tadi udah bilang, Mbak moderatornya udah bilang ada kendala sinyal. Iya, Mimin kan karena ada kendala sinyal, jadi bisa saya gantikan. Ada apa Mas Ilyas? Ini pertanyaan terkait di jurnal yang telah dibuat oleh kelompok ini. Di situ dijelaskan bahwa menurut Yunus itu yang dipentingkan adalah reaksi dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra tertentu, sedangkan karya sastra sendiri diabaikan. Nah, yang dimaksud dengan reaksi dari pembaca itu seperti apa ya? Bisa diulangi pertanyaannya, Mas Ilyas? Ini di jurnalnya kan dijelaskan jurnal, iya. Yang terpenting atau yang dipentingkan dalam suatu karya sastra itu adalah reaksi dan penerimaan dari pembaca. Nah, reaksi seperti apa yang dimaksudkan itu, Mbak? Bentar ya Mas ya. Reaksi. Mungkin bisa saya bantu jawab ya. Jadi yang dimaksud Mas Ilyas itu kan pendapatnya Yunus di tahun 1995 kalau nggak salah itu ya, terkait resensi sastra. Jadi kan Yunus maksud saya. Yunus kan menjelaskan resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya kan, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Nah, di sini kan Yunus membagi reaksi itu menjadi dua kan, reaksi yang pasif dan reaksi yang aktif. Reaksi yang pasif itu hanya sebatas memahami karya itu atau hanya melihat dari hakikat estetikanya, dari hanya unsur estetikanya. Jadi yang pasif ini hanya memahami karya sastra atau melihat karya sastra itu dari keindahannya saja. Sementara yang aktif itu bagaimana ia merealisasikannya seperti itu. Jadi Yunus itu membagi dua ya, pasif dan aktif. Yang pasif ini hanya sebatas memahami karya sastra, dilihat dari sudut pandang keindahannya saja, estetikanya saja. Sementara yang aktif, yaitu benar-benar karya sastra ini benar-benar mempengaruhi dirinya, jalan pikirannya,
apa yang akan ia lakukan setelah membaca karya sastra itu. Seperti yang saya bilang pada saat zaman Hindia Belanda dulu kan, itu karya sastra benar-benar berpengaruh gitu terhadap semangat nasionalisme, semangat memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi maksud yang aktif itu bagaimana seorang pembaca itu merealisasikan hal-hal yang terdapat di dalam karya sastra tersebut. Karya sastra benar-benar memengaruhi pikirannya sehingga ada keinginan untuk mewujudkan apa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Mungkin itu Mas Ilyas. Ya, terima kasih Mas Andra. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Sudah tidak ada yang mau bertanya. Kalau begitu saya kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka saya kembalikan kepada Pak Fatoni, mungkin ingin menambahi atau bagaimana? Sudah, itu saja. Oke, jika memang itu saja. Tadi yang presentasi hanya Andra ya. Satu moderator dan Anissa tadi kok nggak berperan ya. Dalam hal ini sebagai apa? Ayo, on cam semua. Ayo, on cam semua. Anissa tadi dalam presentasi ini bertugas sebagai apa? Pembagian kelompoknya. Saya sebagai mencatat pertanyaan. Bentar ya, udah paket. Notulen, Mbak. Oke. Sudah semua muncul. Coba dijawab. Anissa tadi berbagi tugasnya sebagai apa? Saya sebagai pencatat ini Pak pertanyaan. Oh, pencatat pertanyaan pakai notulen. Ada pertanyaan apa saja tadi diskusinya? Tadi pertanyaan yang dari Mbak Bella itu kayak apakah
orang sukses tapi sekolahnya tidak tinggi. Ya. Katanya pencatat kok nggak ada yang disuruh bacakan catatannya kok nggak ada ini piye? Karena kamu nggak ada di list, bicara juga tidak, moderator hilang baru ngomong. Terus katanya nyatat, catatannya apa? Ya nggak ketemu catatannya. Anissa, konsep Iya, Pak. kerja sosiologi pembaca apa? Konsep sosiologi pembaca. Bentar Pak. Konsep sosiologi pembaca Hai Anissa, ini kan kelompok yang presentasi. Ikut mengerjakan nggak Anissa? Saya yang mengerjakan, Bapak. Apa? Sosiologi pembaca mengkaji permasalahan pembaca dan dampak-dampak sosial karya sastra. Dan sejauh ini mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan dan perkembangan sosialnya. Berarti apa? Kerangka kerjanya apa? Ada berapa? Kerangka kerjanya ada sosiologi pembaca, kemudian dampak dan fungsi sosial karya sastra, dampak sosial sastra dari langit makin mendung, masyarakat pembaca yang dituju. Oke, Andra, apa kerangka kerjanya? Itu Pak, memuat permasalahan pembaca sama dampak sosial dari sebuah karya sastra itu. Apa Anissa? Tadi Anda bilang dari sosial dari pembaca dan juga dampak perkembangan dari dampak sosial pembaca. Coba diulangi Nabila. Nabila on cam. Nabila. Iya, Pak. Sebentar, Pak, sebentar. Andra apa Andra? Coba diulangi kerangka kerja sosiologi karya. Sosiologi pembaca ya. Jadi melingkupi permasalahan pembaca sama dampak sosial dari sebuah karya sastra tersebut. Apa Nabila? Kajiannya antara lain adalah permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Quintana? Sudah selesai presentasi ya? Belum? Kamu presentasi apa? Quintana.
Kamu kelompok berapa, Kintana? Kelompok 4, Pak. Kelompok Pulong, ya. Untuk semuanya, ya, saya mau bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Kalau kerangka kerja sosiologi karya itu membahas terkait dampak pembaca dan perubahan sosial di dalam masyarakat, bagaimana cara mencari itu? Untuk memecahkan permasalahan itu bagaimana dalam konsep kajian sosiologi karya ini? Sebelumnya saya ulangi bahwa sosiologi sastra itu adalah payung besarnya. Ya, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, saya tanyakan bahwa payung besarnya itu adalah sosiologi sastra. Sosiologi sastra secara kinerja akan dibagi menjadi 3. Ya, sebenarnya 4, tetapi yang penerbit tidak begitu banyak disoroti di dalam sastra Indonesia. Sehingga perlu difokuskan pada 3 saja. Sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan hari ini sosiologi pengarang. Ya, jadi ada 3 kaki di situ. Masing-masing kaki itu punya kerjaan sendiri-sendiri, ya. Dan pekerjaan pada kali ini itu untuk membongkar, ya, pengaruh yang dirasakan oleh pembaca dan dampak sosial yang dilahirkan oleh karya itu. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk membongkar itu? Kebetulan tadi kelompok 3 atau 4 ini, yang ini tadi 3 ya. Kelompok 3 sudah betul konsepnya kayak gitu ya, ada analisisnya. Tapi bagaimana cara menganalisisnya untuk menemukan 2 gagasan besar tadi? Itu belum, tapi sudah ada aplikasinya. Lah kan berarti ada langkah yang terlewat. Nah, yang saya tanyakan adalah langkah yang terlewat ini. Jadi siapa yang bisa membaca? Yo, yang membaca, siapa yang bisa menjawab? Aminah, mana Aminah? Aminah tuh Sururiyah. Iya, Pak. Ya, apa? Tidak tahu. Tidak membaca. Kurang paham, Pak. Kurang paham. Sekarang mau saya tanya dulu lah, kita kembali lagi ke awal, ya. Di dalam presentasi ini, saya tadi melihat hanya 1 buku, ya. Di dalam e-learning saya memberi 2 buku, ya. Dan 1 tempat untuk mencari buku, ya. 1 link buku-buku, ya. Di situ ada puluhan bahkan ratusan, ya, buku bahasa Indonesia. Kalau secara internasional mungkin jutaan di situ. Ada yang sudah menengok di situ, mendownload buku di situ, atau cuma pasrah download 2 buku di e-learning yang saya berikan. Enak loh, rek, kuliah online itu nggak harus beli buku, keluar gitu modal internet, diklik download dapat baca. Enak sebenarnya. Orang-orang barat dengan metode belajar seperti ini mereka semakin cepat. Nah, seharusnya kita dengan adanya pandemi ini kita lebih enak seharusnya. Biaya belajar lebih murah,
Ya, belajar akses buku ternyata semakin mudah, tinggal kemauannya. Ada yang belum download buku sama sekali dari e-learning? Ada. Banyak. Anissa sudah download bukunya? Belum Pak, saya beli buku malah. Oh, Tapi beli di bukunya buku. nggak ada. Iya, saya beli buku tapi nggak ada. Maksudnya yang saya cari itu nggak nemu materinya, materi yang sosiologi pembaca ini sama apa ya? Ya pokoknya nggak nemu. Nggak nemu. Nggak Saya di-download, beli tapi nggak bukunya tapi materinya di-download. nggak ada di dalamnya. 2 buku yang saya Belum. beri di e-learning nggak di-download juga. Belum saya download. Kenapa? Buku sudah ada, nggak harus browsing dulu, ya. Tapi ternyata juga nggak di-download. Coba Dina, download buku apa enggak? Di e-learning itu Dina. Dereng, Pak. Loh, belum. Indah, belum. Indah, sudah download apa belum? Belum. Loh, belum juga. Aminatus belum juga. Dereng, Pak. Loh, Ilyas. Belum Mbak, niki baru download. Allah ya Karim. Padahal buku itu sudah saya beri loh, file di situ tinggal dibaca lah. Berarti kemarin-kemarin itu juga nggak ditengok ya buku-buku. Andra sudah download apa belum? Sama Pak, belum Pak. Belum, ya Allah. Berarti kalau hadir di e-learning itu apa sih aktivitasnya? Ngisi absen doang. Iya. Nanti nggak dapat apa-apa, Rek. Kuliahnya. Ya, kalau masuk e-learning cuma absen, kemudian setelah absen, materi juga nggak dilihat, materi nggak dibaca, materi nggak ditonton, nggak dapat apa-apa. Adanya pandemi nanti malah nggak dapat apa-apa. Terus nanti yang disalahkan, salah sekolah daring, salah kuliah daring, ngono. Sistemnya yang salah akhirnya. Gitu. Nggak boleh begitu. Ya. Harus dapat. Kita belajar daring, ya. Ada anjuran apa? Nah, di situ buku sudah saya beri 2. Bahkan kalau kalian mendownload di Zenlib itu, ya, kalian bisa menemukan banyak buku. Tinggal membaca semua mata kuliah, kalian butuh mata kuliah apa di sana. Dicari di sana banyak. Zenlib ada, Genlib ada, semua serba online. Itu terbuka saat adanya pandemi seperti ini. Ya, itu di-download, dibaca. Ya. Kalau nanti kuliahnya model begini terus ya, online, masuk e-learning, absen. Setelah itu pergi lagi. Nggak dapat apa-apa nanti. Nanti cuma dapat ijazah. Ya, kalau lulus. Ya, kalau ada yang nggak lulus, malah frustasi, ya nggak dapat apa-apa. Eman. Nggih. Belajar yang ditata lagi niatnya. Di kayak gitu ya. Oke, saya beri arahan. Nah, kalau mau menemukan itu ya, bahwa seperti secara sederhana tidak banyak teori di dalam sosiologi sastra. Mengapa? Karena sosiologi sastra itu payung besarnya. Di bawahnya nanti akan ada teori-teori. Lah, khusus untuk sosiologi karya, untuk mendedah itu, kalian bisa menggunakan teorinya Robert Escarpit tentang fragmentasi sosial. Itu disebut di sana. Kemudian kalau mau ngomong bagaimana perubahan dampak masyarakat,
ya, setelah membaca itu bisa menggunakan barometer sosialnya, teorinya Lewenthal. Nah, kemudian kalau ternyata ada orang membaca bukunya Ahmad Tohari, kemudian dia lebih arif menyikapi diri dengan lingkungan. Kira-kira mau dipecah dengan apa? Dengan word teorinya. Nah, dengan hubungan manusia dan alam. Ada teori itu di bawah payung sosiologi, teori yang melingkupi. Jadi sosiologi sastra ada beberapa kajian, ya 3. Nah, 3 untuk mengupas itu masih membutuhkan teori-teori lagi. Kalau tidak dibaca tidak ketemu. Nah, kemudian kalau ingin lebih dalam lagi, lebih kecil lagi, lebih ke struktur, karena tadi ada karya sastra dan dampaknya. Kemudian karya sastranya ini mengandung unsur apa? Diksi sosial yang bisa menciptakan itu. Woodward juga mengungkapkan itu, sehingga kerangka Woodward ini ada keberadaan manusianya, 1, kemudian diksi sosialnya dan hubungan dengan alam. Jadi yang menyambungkan antara alam dengan manusia ini dengan diksi sosial yang ada di dalam karya. Jadi 3, ya 2 ini dihubungkan oleh diksi sosial. Nah, kemudian kalau lebih luas lagi, ya, ini ngomong bisa ke lingkupnya kebudayaan, ya. Taine itu mengungkapkan struktur mental, ya, antara ras, ya, kemudian iklim kan berarti lingkungan yang terbentuk di situ. Nah, kemudian sampai dari iklim itu apakah mempengaruhi lingkungan sosial. Ya, seperti itu. Misalnya, ini karyanya Zawawi Imron. Zawawi Imron itu orang mana? Surabaya. Surabaya. Orang Madura, Zawawi Imron. Ya. Zawawi Imron orang Madura. Secara iklim bagaimana Madura? Ada yang pernah ke Madura? Adem apa panas? Sang Pak. Panas. Panas. Nah, secara iklim dia panas. Ya. Maka akan memunculkan ras yang bagaimana iklim-iklim yang panas? Lemah lembut atau keras? Keras. Loh, berarti kan ada keterkaitan. Nah, iklim mempengaruhi ras. Jadi ras di sana mereka akan cenderung menjadi orang-orang yang keras, suaranya banter, sikapnya kasar, mungkin seperti itu. Nah, sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 membentuk sebuah masyarakat, kampung, disebutlah itu lingkungan sosial. Nah, Hippolyte Taine itu membahas tentang itu untuk memecahkan itu. Jadi kalau diksi-diksi yang muncul dari karyanya Zawawi Imron itu akan bisa terpecahkan dengan struktur mental itu. Ya, apalagi ya Zawawi ini seorang ulama juga, orang Madura, ya, secara kebudayaan itu sulit diatur. Tetapi kalau yang ngomong Kiai Manut, ya, itu bisa dibaca dari struktur mental. Kenapa bisa semacam itu? Oh, ternyata pesantren tertua, ya, itu ada di Madura, ada di Pamekasan. Pada tahun 1800 itu sudah ada pesantren di sana. Nah, bahkan 800-an itu sudah berdiri pesantren di sana. Belum banyak, ya, pesantren-pesantren di daerah lain. Jadi peralihan kerajaan Majapahit itu lari ke kerajaan di Madura itu. Nah, lahirlah gagasan baru, salah satunya terbentuk pesantren di sana. Itulah sebabnya orang-orang Madura sangat mendengarkan ujaran ulama kiai. Ya, kalau pemerintah sulit. Ya.
Tapi kalau pemerintahnya itu kiai lah gampang lagi. Nah, sehingga ketika kita melihat fenomena-fenomena politik di negara kita, ada ulama-ulama yang menjadi tokoh politik. Kalau dilihat dari kacamata kebudayaan, berarti ada misi-misi yang dibawa di sana. Lah, Hippolyte itu bisa membaca itu melalui karya sastra, bisa digunakan. Ya. Kalau yang lebih lama lagi ya, yang lebih akrab lagi tentang realitas sosial, teorinya Plato. Ya, bahwa karya sastra itu cerminan dari realita. Oke, jadi semacam itu pencerahannya. Kalian nanti nggak bisa dapat apa-apa kalau tidak membaca. Jadi dibaca ya. Minimal download dulu bukunya. Katene maca nek wis ana bukune iku lebih dekat. Lah sudah ada keinginan membaca ya lare gak duwe buku gak maca. Ya, tahap pertama kumpulkan bukunya dulu. Nanti ditata niatnya baru nanti bisa membaca. Jadi kumpulkan buku sebanyak-banyaknya. Mumpung pandemi seperti ini, download PDF sebanyak-banyaknya. Di Zenlib yang saya masukkan di e-learning itu banyak buku. Download semua yang terkait dengan mata kuliah kalian, tidak hanya di sosiologi sastra, di pendidikan, ya, di antropologi linguistik, ada ya, antropologi linguistik, etnolinguistik, ya, banyak buku-buku di sana, di-download semuanya. Suatu ketika kalau kalian skripsi nggak bingung, buku saya sudah 500 giga pak. Oh, buku netok 500 giga, wake wis. Tinggal ngarape tok. Jadi gitu ya. Minggu depan kelompok 4 presentasi apa? Kelompok 4. Presentasi apa? Siapa kelompok 4? Saya Pak, kelompoknya Dina. Kelompoknya Dina sama Gintana. Bahas apa? Saya Dina, Ilyas sama Mbas. Bentar Pak. Strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik oke. Jadi di atasnya strukturalisme ya, genetik berarti ada keterkaitan. Nah itu dibaca. Ada buku khusus sosiologi strukturalisme genetik ada. Ya saya harapkan semua banyak membaca sehingga besok presentasinya lebih indah, lebih bagus ya, lebih enak gitu ya. Jadi kayak gitu. Andra baca juga. Rizky mana ini? Nggak ada suaranya Rizky. Ada Rizky? Nggak ada. Kali ini nggak ada ya. Siapa saja ini yang masuk? Nggak ada Pak Rizky Pak. Nggak ada. Zahro nggak ada suaranya juga hari ini. Kemana Zahro? Ada Pak. Oh ada. Fitriana ada? Ada Pak. Oh ada. Oke. Jadi mulai di-download ya, minimal download 2 buku yang saya rekomendasikan, itu buku yang lebih universal ya. Kalian juga bisa nyari bukunya Surjarwo yang agak spesifik tapi sedikit-sedikit isinya. Kalau kalian punya kekuatan membaca bahasa Inggris, download bukunya literature ya, introduction-nya Swingwood bahasa Inggris. Judulnya apa Pak? Apa itu? Yang tadi dengan bilang Sujarwo. Nah, di bukunya Sujarwo nanti kamu bisa membaca dengan judul, lah dia ini ngomong soal sosiologi secara umum ya, tetapi juga ada spesifik-spesifiknya. Teori sosiologi sastra, metode dan paradigma.
Ya, ada itu versi e-booknya ada, cari, sudah saya berikan tempat linknya di sana di Zenlib itu, Zlib itu ya. Itu kan sudah saya beri link itu di sana. Kalian bisa download banyak buku di sana. Enaknya ya nggak perlu buku fisik, nggak perlu uang, butuh akses internet. Yes, enak ya. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan, silakan. Belum? Oke, baca lagi yang banyak ya. Pertemuan hari ini cukup sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.